Bali. Nama Bujuk Bali. Kolam renang itu digunakan masyarakat di sana. Itu dipakai hubungan ya. Oh, Kan sirkulasi. bau kan. Program saya sama kumpul. Ya, Pak Desa, ini Taman Batu akan dijadikan objek wisata ke depannya, Pak. Insya Allah rencana kami kalau dari pemerintah daerah memberikan jalan untuk, karena ini tanahnya masyarakat, tetapi pada dasarnya lokasi ini kita sudah melihat bahwa sudah ada yang nampak di sini, tinggal menambahkan item-item apa yang harus kita lengkapi. Karena perencanaan saya kemarin itu bahwa kami buat ini sedemikian rupa, seperti ada pelepasan ikan emas. Yang kedua, kami akan buatkan kolam renang supaya ada alami, ada juga yang kita buat strukturnya seperti itu. Ini Strukturnya. pengelolaannya, Pak, pakai ADD. Rencana tahun berapa, Pak? Kalau persoalan anggaran DD kalau ini mau dikelola berdasarkan DD terlalu tinggi anggarannya, jadi makanya ini kami minta kepada pemerintah daerah kalau bisa dialokasikan anggaran untuk di sini. Alhamdulillah, karena kami melihat anggaran di DD terbatas seperti itu. Lokasinya nih di mana, Pak Desa? Di Kampung Gata-Getare, Desa Taraweang, Dusun Gata-Getare. Tapi di sini memang masih dipakai bercocok tanam, Pak. Alhamdulillah kita melihat bahwa masyarakat pasti menggunakan padi bercocok tanam dengan palawija. Bu Desa, terkait program PKK di Desa Taraweang, apa-apa saja, Bu, yang sudah dilakukan? Kalau untuk PKK sendiri itu kan ada 4 Pokja. Yang paling banyak itu kami laksanakan sementara ini itu di Pokja 4 di bidang kesehatan. Karena dia itu sekarang kan lagi marak namanya stunting. Jadi untuk mencegah terjadinya stunting atau mengurangi angka stunting di Desa Taraweang, kami bekerja sama dengan pemerintah desa, berkoordinasi juga dengan Puskesmas Taraweang termasuk bidan-bidan desanya. Jadi kami tuh adakan pemberian makanan tambahan setiap bulan di Posyandu. Itu khusus semua balita yang sasarannya di Posyandu, ada 6 Posyandu. Jadi 6 posyandu itu setiap bulan ada makanan tambahannya, termasuk puding buah, puding sayur, susu tiap bulan kami berikan. Selain itu kami juga adakan pemeriksaan ibu hamil, berkoordinasi dengan bidan desa. Itu ibu hamilnya kami berikan USG, jadi bisa memantau perkembangan janin sejak dini. Semua ibu hamil, Bu? Iya, semua ibu hamil yang ada di desa wilayahnya Desa Taraweang itu ada 53 ibu hamil. Nah, jadi kemarin kami sudah bekerja sama dengan pihak Prenagen, membeli susu, sekalian memberikan susu sayur dengan susu untuk ibu hamilnya sendiri, dan diberikan USG secara gratis. Sebelumnya itu di tahun 2020 itu kami sudah mengadakan USG tapi khusus 7 bulan ke atas. Tapi untuk 2021 ini kami ambil semua ibu hamil yang ada di Desa Taraweang. Kalau program ke depan rencananya lagi, Bu? Rencana itu untuk di Pokja 4 tetap memantau lagi keadaan ibu hamil, supaya kematian ibu dan anak juga tidak ada di Desa Taraweang. Kami berharap seperti itu. Jadi nanti untuk tahun depan itu kami bekerja sama lagi dengan pihak, kalau bisa kami minta kesediaannya dokter Objin, ahli kandungan, langsung memberikan USG kepada ibu hamil. Nah, selain itu untuk di bidang kesehatan juga itu kami sudah adakan lomba bayi balita sehat tahun lalu, karena itu untuk memacu juga merangsang kemauan anak-anak datang ke posyandu, ibu-ibunya membawa anaknya ke posyandu. Salah satu caranya mungkin seperti itu. Nah, untuk pokja-pokja yang lain itu Pokja 1 seperti majelis taklim itu sebelumnya
bukan tidak ada, tapi sempat mati suri karena pengurusnya juga sudah pindah, sudah tidak berdomisili di sini. Jadi saya mengadakan membuka majelis taklim, membentuk majelis taklim setiap masjid. Jadi di sini ada 7 masjid, tapi sekarang sudah menjadi 8 masjid karena ada masjid baru di Dusun Matoangi. Jadi setiap masjid itu ada ibu-ibu koordinator. Ibu koordinator itu membawahi ibu-ibu yang ada di situ di wilayah masjid itu. Kami sudah adakan lomba salawat, ada kelompok kasidah. Kami juga sudah pernah ikut lomba kasidah tingkat kabupaten. Terus ini alhamdulillah kami dipercaya dari Kecamatan Lakbakang untuk mewakili Kecamatan Lakbakang. Untuk di Pokja 3 itu, Pokja 2 mungkin masih kurang karena kami masih turun pembinaan di PAUD ya. Jadi balitanya di situ bisa bina keluarga juga dengan posyandu. Untuk Pokja 3 itu kan ada pemempatan halaman dengan sandang pangan. Kalau sandang pangannya alhamdulillah kami sudah ada kebun sayur. Sementara ini masih 1 di sana, ibu-ibunya alhamdulillah ada motivasinya untuk menanam sayur sendiri. Jadi saya sisa membina dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk ibu-ibu di dusun yang lain, termasuk kelompok-kelompok menjahit. Insya Allah kami juga mau mengadakan pelatihan kerajinan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Ibu PKK Kabupaten. Itu kami diminta bagaimana supaya ada kerajinan khusus dari ibu-ibu desa di sini. Siap. Ibu Tabe atas nama siapa, Bu? Ibu Sahria Magga SPKG Sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tarawean. awalnya ini bisa terekspos kembali ini Taman Batu, bagaimana Pak? Begini, asal mulanya itu adanya mahasiswa yang masuk di Desa Tarawean. Ini dari Unipa. Kemudian yang di belakang ini ada dari Stikes Nani Hasanuddin. Itulah yang selalu memposting ke media. Akhirnya timbul seperti ini. Potensinya Pak ini untuk dikembangkan apa-apa Pak yang masih perlu dibenahi Pak ke depan? Kalau masalah potensi untuk dikembangkan ya masih banyak lah, kayak kolam-kolamnya, tempat-tempat tempat foto, ya pokoknya banyak lah yang bisa dianin. Ini Pak lokasinya di mana ini Pak? Lokasinya di Kampung Gatak-Gatarang, Dusun Gatak-Gatarang, Desa Tarawean. Tapi sejauh ini Pak, kalau ada pengunjung masuk di sini gratis Pak? Iya, untuk sementara ini masih gratis. Nggak tahu lah nanti kalau kita sudah kelola dengan baik, ya nantilah kita di belakang. Kalau luasnya ini sekitar berapa Pak? Sekitar 1 hektar lebih. 1 hektar. Ya. Pak Tabe atas nama siapa Pak? Saya atas nama Muhammad Ilyas, Kepala Dusun Gatak-Gatarang, Desa Tarawean, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep. Pak, selama di kepemimpinan Pak Desa yang sekarang ini bagaimana kita lihat progres pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tarawean? Jadi alhamdulillah selama kepemimpinan beliau itu memang saya lihat memang terjadi signifikan. Pembangunan itu hampir merata lah di setiap dusun, RK, RT yang terjadi di Desa Tarawean. Bisa kita lihat sekarang ya. Pertama langkah awal adalah yang pertama-tama adalah pagar itu, salah satu kemarin programnya beliau. Kita di situ ada sama masyarakat memang ya gaunnya berbeda lah dari sebelum-sebelumnya. Tidak dipungkiri walaupun ada pembangunan sebelumnya, tapi ya kita melihat masyarakat semua melihat perkembangan yang sampai dengan sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya ini ya lebih meningkatkan lagi secara ini infrastrukturnya ke depan. Pak, kalau bantuan-bantuan untuk masyarakat yang kita lihat merata Pak atau seperti apa Pak? Ya sih dari sudut pandang saya ya, saya lihat ya merata kalau saya lihat sampai dengan sekarang ini. Karena ya kalau dilihat ya kalau keluhan masyarakat saya lihat ini minimum sekali sekarang. Jadi makanya saya lihat bahwa betul-betul itu merata. Di sini mungkin juga terkait air bersih masih terus diupayakan Pak Dik. Ya. Ada upaya pemerintah desa untuk air bersih Pak? Oh iya, jadi upaya pemerintah desa itu karena masih ada memang beberapa titik yang bukan tidak mampu ya, sebenarnya mampu sih sebenarnya, cuma karena mungkin faktor ada mungkin biaya, tapi rencana ke depan pemerintah desa itu mau membuat program membuat sumur bor, alatnya sumur bor, mesinnya. Jadi tidak lagi dia memakai jasa dari luar.
Nah, itu kedepannya program beliau. Mudah-mudahan kedepannya itu di desa Tarawean itu tidak ada lagi kata bilang tidak ada air. Mudah-mudahan insya Allah itu kalau selama beliau memimpin di desa Tarawean. Oke Pak. Pak Tabe atas nama siapa Pak? Alimuddin. Sebagai apa Pak? Saya masyarakat dan sekaligus ketua forum peduli masyarakat desa Tarawean.